Apakah Saitama adalah dewa dan mungkinkah dia akan langsung naik menjadi ranking S? Nah, selamat datang kembali di channel Raster Kuat. Kali ini kita akan bahas chapter terbaru dari One Punch Man di chapter 169. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Apa itu Raster Kuat? Ya wibu lah. Nah, akhirnya kebenaran tentang kekuatan dari Saitama terungkap setelah 10 tahun memanasi komunitas One Punch Man di berbagai forum. Dimulai dari seberapa kuat Saitama dan kenapa dia bisa sekuat ini. Yang akhirnya kita pun melihat sumber kekuatannya, setidaknya dia disebutlah sebagai dewa di antara manusia oleh Garou. Karena bisa kalian bayangkan, bersin Saitama saja sudah bisa meratakan setiap manusia yang ada di muka bumi. Dimana lagi-lagi di sini saya akan mencoba membahasnya dari sisi yang lebih saintifik dan lebih masuk akal lah di serial One Punch Man. Bukan dengan alasan kenapa Saitama kuat, ya karena dia main karakter. Aduh, itu udah subjektif banget. Jadi mari kita coba cari tahu apa sumber kekuatan dari Saitama ini, dan apakah dengan munculnya chapter terbaru dia akan meningkat rankingnya sampai ke ranking S. Pertama, kita akan membahas dulu apa nih yang baru-baru saja terjadi, di mana ini akan mengubah keseluruhan cerita dari One Punch Man. Terutama bagaimana Garou di mode Saitama pun tetap tidak mampu bahkan mengimbangi kekuatan dari Saitama. Yang dikatakan jika kemampuan Saitama ini terus meningkat secara eksponensial, yang ini sebenarnya sangat-sangat gila sekali. Tapi yang hebatnya, Garou juga dia masih bisa bertahan setelah menahan tonjokan dari Saitama yang akhirnya berkali-kali dia tonjok. Mengingat untuk Saitama sendiri, bersinnya saya sudah bisa menghancurkan seluruh muka bumi, yang jelas lah ya, tinjunya pasti jauh lebih kuat. Yang sejauh ini Garou lah satu-satunya musuh terkuat yang pernah Saitama lawan, karena semua pertarungan di langit sana lagi-lagi bukan definisi sebagai judul dari cerita ini, yaitu One Punch Man. Karena many punch ditunjukkan oleh Saitama kepada Garou, tapi dia tetap saja bangkit dan bangkit lagi. Dari versi awal di versi Monster Garou sampai ke Cosmic Garou pun tetap dia menerima tonjokan berkali-kali oleh Saitama ini. Ya, walaupun akhirnya di chapter yang lalu kita melihat bagaimana semua hal ini dikembalikan ke masa lalu dengan memutarbalikkan waktu dari tinju yang dimiliki oleh Garou ini yang lebih cepat dari cahaya, makanya waktu mundur ke belakang, dan situ akhirnya kita melihat satu-satunya tonjokan yang sangat goib, alias Zero Punch Man, yang wah ini benar-benar mind blowing banget. Dimana banyak yang bilang kenapa Saitama bisa sekuat ini, karena dia sudah melewati limiternya atau batas dari kemampuannya sebagai manusia. Tapi apakah hanya dengan melampaui batas yang mungkin adanya saja, setelah itu dia tidak mempunyai batasan lain yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi? Karena seperti yang sebelumnya dikatakan, jika Saitama ini terus meningkat secara eksponensial. Yang bahkan jika kita ingat kata-kata dari Dr. Genos, salah satu ilmuwan yang sangat jenius di dunia One Punch Man ini, katanya dia sudah melakukan apapun untuk melewati batasannya, tapi tidak ada satupun makhluk yang berhasil melewati ini. Dan ketika dia melihat Saitama, dia adalah satu-satunya orang yang bisa melewati semua batasannya, dan cuma satu yang dikorbankan oleh Saitama, ya benar, itu adalah rambutnya. Mungkin ya, jangan-jangan orang kalau keseringan olahraga, keseringan yang lain, rambutnya jadi hilang dan malah jadi botak. Ya, contoh lah seperti The Rock atau juga Daddy juga tuh jadi botak kan? Menarik. Dimana satu hal yang menurut saya sangat keren-keren sekali dari karakteristik dari Saitama ini adalah bagaimana dia menjadi seorang yang sangat rendah hati dan sangat-sangat baik juga. Mengingat di chapter sebelum ini, ketika akhirnya Garou sudah mulai tobat dan hilaf, dan dia pun melakukan teknik tinjunya yang disebut sebagai The Fist-nya lah, dan akhirnya dia melakukan jurus seni bela dirinya dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, yang situ akhirnya Saitama kembali ke waktu masa lalu dan berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di bumi. Dan bahkan satu kata yang menurut saya sangat mantap dari Saitama ini adalah ketika dia berkata, "Wow, kau punya seni bela diri yang sangat luar biasa." Ya, dari Saitama yang tidak serius melawan Garou cuma dengan bersin dan kentut dan apapun itu, tapi dia tetap memuji musuhnya walaupun menurut dia mungkin itu kemampuan yang biasa-biasa saja. Makanya karakter Saitama ini sangat baik sekali dibuat oleh autornya, yaitu One tersebut. Nah, mungkin buat beberapa yang bingung, kok bisa ya Saitama kembali ke waktu masa lalu seperti itu?
Yang ini sebenarnya sudah dijawab oleh Genos di chapter terbaru dengan teks yang sangat panjang inilah. Pasti cuma dikit dari kalian juga yang bacanya kan? Karena ini murni menjelaskan sebuah teori relativitas di mana tidak ada sesuatu yang dapat lebih cepat dari cahaya. Tetapi katanya karena lagi-lagi ini masih sebuah hipotesa, jika ada sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya, maka waktu akan bergerak mundur, dan itulah yang dilakukan oleh Garou. Tangannya memutar dengan sangat cepat melebihi kecepatan cahaya dan mereka kembali ke waktu di masa lalu. Yang sebenarnya ini benar-benar sesuatu yang relativitas banget lah. Yang pasti banyak juga yang tidak mengerti. Contoh lah seperti movie dari Interstellar. Banyak kan yang tidak mengerti kenapa ceritanya bisa seperti itu. Karena lagi-lagi mereka memainkan sebuah ilmu sains yang disebut sebagai relativity atau relativitas. Jadi wajar lah banyak yang bingung. Apalagi dengan chapter One Punch Man di chapter 168 kemarin. Dan untuk Saitama sendiri, itu semua berakhir ketika akhirnya Saitama menunjuk Garou di masa kini, dan akhirnya tubuh di masa kini dan tubuh di masa depannya bersatu dan dia terbang, yang akhirnya dari situ pun terdapat paradoks yang menurut saya cukup complicated untuk dimengerti. Dimulai dari kenapa Saitama tiba-tiba bisa memegang core atau inti dari Genos padahal dia dari masa depan. Yang kedua, tapi di luar itu Saitama tidak mengingat apapun tentang apa yang terjadi di masa depannya. Yang lagi-lagi akhirnya di chapter terbaru semua itu terjawab, di mana Saitama tidak benar-benar mengingat apa yang sebenarnya terjadi di masa depan sana. Karena akhirnya toh ada tujuan juga kenapa author dari One Punch Man atau kita sebut sebagai One, dia memberikan sebuah plot bahwa Saitama harus tetap memegang inti atau core dari Genos ini, yang akhirnya terjawab di chapter depannya. Karena ternyata Genos menjadi satu-satunya manusia yang hidup yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya. Alias dia yang tahu jika sebenarnya Saitama sudah melawan Garou sampai bertemu dengan Blaze, semua orang di bumi mati, dia juga mati, dan akhirnya bertarung sampai Jupiter, muncul bersin, kentut, dan yang lain-lain. Cuma Genos lah satu-satunya orang atau sosok yang mengetahui hal tersebut. Karena lagi-lagi Saitama sendiri tidak mengingat apa yang terjadi di masa depan dari dirinya ini. Yang menurut saya ini menjadi sesuatu yang wah, ini gila banget nih untuk storytelling yang dibuat oleh One tersebut. Dan di lain sisi, kita juga melihat bagaimana humble-nya Saitama di chapter terbaru ini dan tidak mengakui bahwa dirinya lah yang mengalahkan Garou pada saat itu. Yang sebenarnya Garou sendiri tidak tahu kenapa dia bisa tertonjok dan akhirnya terhempas seperti itu. Karena di sini dia pun berkata, dari mana arah serangan tersebut? Karena saya tidak merasakan sesuatu dari arah sana. Yang berarti tonjokan Saitama yang kita lihat di chapter lalu itu benar-benar sebuah bentukan tonjokan goib. Karena di sini Garou sendiri berkata from nothingness, yang berarti dari ketiadaan. Makanya sebutan sebagai Zero Punch Man ini sangat-sangat masuk akal sekali. Yang boom, lagi-lagi One benar-benar sangat baik untuk membuat storytelling dari One Punch Man ini. Yang bahkan di chapter ini pun kita melihat beberapa cameo seperti King yang akhirnya berperan dengan sangat baik sekali. Dia menyingkirkan semua orang yang ingin mengalahkan Garou dan bertindak layaknya seorang pahlawan yang luar biasa. Yang inilah sebenarnya salah satu hal yang luar biasa dari bagaimana One membuat karakteristik tiap karakternya. Bahkan King yang tidak berguna, otaku yang cuma bisa main game, tidak bisa tarung, tapi dia punya peran yang sangat-sangat baik di antara semua pahlawan yang ada di sana. Dan sini pula Saitama mengakui jika Garou lah orang yang menyelamatkan King dan Genos di saat mereka dalam keadaan terdesak. Yang lagi-lagi luar biasa untuk Saitama karena dia sangat-sangat rendah hati sekali. Yang berarti akhir dari season 2 atau mungkin saga kedua lah, ketika Garou sudah dikalahkan, beberapa persis seperti apa yang cerita originalnya ada, yaitu cerita One atau One lah yang awalnya dari One Punch Man ini adanya di sana, dan yang akhirnya di One Punch Man pun mempunyai alur yang akhirnya linear kembali. Padahal sebelum-sebelumnya sudah sangat aneh karena kita dimunculkan Blaze yang di sana belum dimunculkan, yang sampai keluar planet Jupiter dan lain-lain. Tapi tetap saja dari semua cabang yang ada tadi, One dia membuat satu jalur lagi kembali ke awal dan mengikuti jalur atau cerita utama dari manga One-nya, yang menurut saya ini sangat luar biasa untuk One membuat alur cerita yang sangat-sangat baik sekali. Yang lagi-lagi jika menurut saya One Punch Man ini salah satu manga dengan well storytelling banget lah. Ya selain One Piece yang emang udah kompleks banget ceritanya, tapi One Punch Man walaupun kita semua sudah tahu bahwa Saitama pasti bakal menang mau bagaimanapun caranya, toh juga One Punch Man dengan main karakter yang sangat-sangat kuat sekali, berbeda lah dengan One Piece tadi
Tapi cerita dan plot yang coba dimasuk-masukkan oleh One ini sangat-sangat mantap sekali. Itulah salah satu alasan kenapa One Punch Man juga menjadi salah satu cerita yang sangat populer, apalagi 2 chapter terakhir lah yang sebelum ini. Ketika Saitama ngamuk dan dia akhirnya pindah sampai ke Jupiter, ini benar-benar menggegerkan keseluruhan dunia manga di Twitter, forum, dan lain-lain. Karena lagi-lagi walaupun kita tahu dia sehebat apa, tapi plot atau cerita yang dibangunnya lah yang akhirnya membuat kita penasaran bahwa Saitama bisa sehebat itu. Dan jika kita kembali ke awal, apakah Saitama ini manusia biasa atau ada titisan dari God atau apapun itu? Dimana ada satu panel yang saya ingat kembali ketika dia selesai latihan yang kita tahu lah latihan fisik yang ini gila banget kalau di animenya udah paling the best banget. Di situ ada bagian dari Heroes Association yang berkata bahwa dia melampaui semua rekor yang ada dan berkata jangan-jangan jika orang ini memiliki darah daging dari God ini sendiri, yang lagi-lagi ini membuat saya sangat penasaran. Dan di chapter sebelum ini juga, Garo berkata jika Saitama disebut sebagai dewa di antara manusia-manusia yang ada. Yang lagi-lagi ini benar-benar sangat mencurigakan sekali. Kira-kira apa ya background dari Saitama, kenapa dia bisa sekuat itu? Apa mungkin hanya dengan 300 push up, 300 sit up, dan 10 kilo lari, dan squat, dan lain-lain, itu saja sudah cukup masuk akal untuk membuatnya sehebat ini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih terkait kemampuan Saitama dan bagaimana tentang chapter yang terbaru? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Lalu buat kalian juga nih yang tertarik dengan saham tapi bosan dengan saham di Indonesia lagi seperti BCA, Gojek, Telkom yang itu-itu saja, tapi mungkin kalian lebih ingin atau tertarik untuk investasi saham-saham luar seperti Tesla, Apple, Google, dan yang lain, kalian bisa langsung download aplikasi yang bernama GoTrade, di mana dengan aplikasi GoTrade ini kalian hanya butuh $1 untuk bisa investasi langsung ke saham-saham yang mereka lakukan. Bahkan kalian pun mendapatkan dividen tiap tahunnya untuk menambah cuan-cuan dan semakin cuan saja. Selain capital gain, kalian juga akan mendapatkan dividen di mana untuk saham-saham luar negeri, bagian dividennya jauh lebih sering dibandingkan saham Indonesia yang bahkan Apple saja dalam setahun 4 kali dia membagikan dividen. Nah, buat kalian yang ingin langsung download aplikasi GoTrade-nya, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Salam cuan untuk kita semua para wibu ras terkuat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Apa itu ras kuat? Ya kita lah para wibu.